Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari baru saja menyingkap cahaya keemasan yang hangat di balik tirai tipis kamar besar yang sederhana namun tertata rapi. Ayu sudah bangun sejak adzan subuh berkumandang. Tubuhnya yang ramping dibalut daster bermotif bunga, wajahnya masih segar tanpa riasan. Ia duduk di tepi ranjang, menengok ke arah suaminya, Agus, yang masih terlelap dengan wajah kelelahan. Ayu beranjak pelan, tak ingin membangunkan Agus. Kakinya melangkah ringan ke kamar mandi, mengambil air wudhu, lalu menggelar sajadah di sudut kamar. Bacaan doanya mengalir lirih, penuh kehusyukan, bibirnya bergetar dengan kalimat-kalimat syukur meski hatinya kerap dihantui kegelisahan kecil yang belum berani ia sebutkan. Setelah selesai, ia lipat sajadah dengan hati-hati lalu menata kembali bantal di sisi suaminya. Ayu segera menuju dapur. Aroma bawang merah yang baru ia iris menyeruak pelan, menyatu dengan wangi kopi yang diseduhnya di atas meja makan. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan potongan ayam sisa semalam, telur mata sapi, dan segelas teh manis hangat kesukaan Agus. Ia menata meja makan dengan rapi, memastikan semuanya terlihat enak. Tak lama kemudian, suara pintu kamar berderit. Agus keluar dengan rambut sedikit berantakan, masih menguap, lalu duduk di kursi makan. Pagi, suaranya berat namun terdengar datar. Ayu tersenyum kecil. Pagi juga, Mas. Aku sudah siapkan sarapan. Agus hanya mengangguk, mengambil piring lalu mulai menyendok nasi goreng. Ayu duduk di seberangnya, memperhatikan dengan tenang. Ia tahu betul suaminya jarang banyak bicara di pagi hari, apalagi sebelum berangkat kerja. Karena itu ia tak banyak bertanya, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyapa. Mas, nanti jangan lupa ada arisan RT malam ini. Bu RT titip pesan supaya kita hadir, ucap Ayu dengan suara lembut. Agus menghela napas pelan, lalu meletakkan sendoknya. Aku pulang malam, Yu. Banyak kerjaan di kantor. Kamu aja yang datang, bilangin aku nggak bisa. Ayu terdiam sejenak. Senyum di bibirnya perlahan memudar, tapi ia segera mengangguk. Iya, Mas. Nanti aku yang sampaikan. Sarapan pagi itu berjalan tanpa banyak percakapan. Agus tampak terburu-buru, meneguk teh manisnya sekaligus, lalu beranjak ke kamar untuk bersiap. Ayu merapikan meja makan sambil menghela napas panjang. Ia sudah terbiasa dengan sikap Agus yang lebih banyak sibuk dengan pekerjaan dan sedikit meluangkan waktu untuk keluarga. Setelah Agus selesai mandi dan mengenakan kemeja putih rapi, Ayu mendekat membawakan dasi. Tangannya yang halus melingkarkan dasi ke leher suaminya, mengikatnya dengan cekatan. Sudah pas, Mas, katanya lembut. Agus menatap sebentar, lalu mengangguk singkat. Makasih. Ayu tersenyum. Hati-hati di jalan. Semoga harimu lancar. Agus hanya menjawab dengan gumaman sebelum mengambil tas kerjanya dan melangkah keluar rumah. Ayu mengikuti sampai pintu, melepas suaminya dengan senyum yang dipaksakan. Ia berdiri cukup lama di depan pintu setelah Agus pergi, memandangi jalanan yang mulai ramai oleh tetangga yang berangkat bekerja. Ada rasa kosong yang sulit ia jelaskan, tapi ia mencoba menepisnya dengan keyakinan bahwa semua baik-baik saja. Rumah besar yang ditinggali Ayu dan Agus sebenarnya milik keluarga Ayu. Ayahnya, seorang pengusaha yang sudah lama meninggalkan warisan rumah dan beberapa aset lain yang dikelola oleh keluarga. Ayu, meski bisa saja hidup dengan penuh kemewahan, memilih untuk hidup sederhana bersama Agus. Ia tak pernah menuntut lebih, hanya ingin rumah tangganya bahagia meski tanpa harta berlimpah. Siang hari, Ayu menghabiskan waktu dengan pekerjaan rumah. Ia membersihkan ruang tamu, menyapu halaman, lalu menata bunga di taman kecil depan rumah. Sesekali tetangga lewat menyapanya, dan ia selalu membalas dengan senyum ramah. Meski kaya, ia tak pernah bersikap angkuh. Sekitar pukul 12, Ayu kembali ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Ia memasak sayur bening bayam, tempe goreng, dan sambal terasi sederhana. Ia tahu Agus jarang pulang saat makan siang, tapi ia tetap menyiapkan. Siapa tahu suaminya datang tiba-tiba. Sambil menunggu, Ayu duduk di ruang tamu, membuka buku catatan kecil berisi daftar belanja bulanan. Ia menulis dengan teliti apa yang perlu dibeli,
menghitung pengeluaran, dan memastikan semua tercatat rapi. Ia tipe istri yang teliti, tak pernah boros, meski sebenarnya ia bisa mengeluarkan lebih banyak tanpa kesulitan. Menjelang sore, Ayu bersiap untuk datang ke arisan RT sendirian. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna pastel, mengenakan jilbab segi empat yang ia lilit rapi. Ia tak ingin tampil berlebihan, hanya sekadar sopan dan pantas. Di arisan itu, Ayu disambut hangat oleh ibu-ibu sekitar. Mereka tahu Ayu orang baik, ramah, dan tidak pernah pamer meski jelas terlihat kehidupannya lebih dari cukup. Bu Ayu, Agus nggak ikut lagi ya? Tanya Bu RT dengan nada penasaran. Ayu tersenyum tipis. Iya, Bu. Katanya banyak kerjaan, jadi nggak bisa datang. Beberapa ibu mengangguk. Sebagian lain hanya saling pandang dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ayu menanggapinya dengan sabar, meski dalam hati ia merasa sedikit tersinggung. Tapi ia berusaha menutupi, tetap menebar senyum sepanjang acara. Malam semakin larut, Ayu kembali ke rumah dengan langkah pelan. Rumah besar itu terasa sepi. Ia membuka pintu, menyalakan lampu ruang tamu, dan duduk di sofa sendirian. Televisi menyala, menayangkan acara hiburan, tapi pikirannya melayang entah kemana. Jam menunjukkan pukul 10 malam, Agus belum juga pulang. Ayu mencoba menelepon, tapi hanya berdering tanpa jawaban. Hatinya mulai cemas, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia menunggu sambil memeluk bantal, hingga akhirnya suara pintu terbuka sekitar pukul 11 lewat. Agus masuk dengan wajah lelah, kemejanya agak kusut. Kamu belum tidur? Tanya Agus singkat. Ayu menggeleng. Aku tungguin Mas. Kamu capek banget ya? Agus hanya mengangguk, lalu langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Ayu mengikutinya dari belakang, membantu menaruh tas dan menggantungkan kemejanya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi menahan diri. Ia tahu suaminya mudah tersinggung jika ditanya soal pekerjaan. Malam itu, Ayu tidur dengan punggung menghadap Agus. Air matanya menetes pelan, membasahi bantal. Ia merasa jarak di antara mereka semakin jauh, tapi ia tetap berusaha bertahan. Dalam hatinya, Ayu berdoa agar rumah tangganya tetap utuh, agar Agus kembali hangat seperti dulu. Pagi kembali datang dengan suasana yang sama, sinar matahari menembus jendela kamar, menyapu tirai putih tipis yang berayun perlahan tertiup angin. Ayu sudah lebih dulu bangun, menyiapkan sarapan, sementara Agus masih terlelap. Ia menunggu sebentar, lalu dengan hati-hati membangunkan suaminya. Mas, sudah jam 6. Nanti telat. Suara Ayu lembut, penuh kesabaran. Agus membuka mata perlahan, terlihat malas, lalu menguap lebar. Ia bangkit duduk di pinggir ranjang, menatap lantai dengan pandangan kosong sebelum akhirnya berdiri menuju kamar mandi. Ayu segera menyiapkan kemeja kerja yang sudah ia setrika semalam, menggantungkannya di pintu lemari agar mudah dipakai Agus setelah mandi. Selesai sarapan, Agus menyalakan mobil hitam yang tampak megah di garasi rumah. Mobil itu sebenarnya hadiah dari keluarga besar Ayu, namun Agus sering menyebutnya sebagai hasil kerja kerasnya. Ia merasa bangga saat melajukan mobil ke jalan raya, meninggalkan rumah dengan ekspresi penuh keyakinan. Di kantor, Agus dikenal sebagai pria yang berwibawa dan pekerja keras. Ia menjabat sebagai kepala divisi, posisi yang sebenarnya ia dapatkan berkat bantuan mertua almarhum yang memiliki saham besar di perusahaan itu. Namun, Agus lebih sering menyebut pada rekan-rekannya bahwa semua pencapaian itu hasil dari kerja kerasnya sendiri. Pagi itu di ruang kerjanya, Agus duduk tegak di kursi empuk, memandangi tumpukan dokumen yang harus ia tanda tangani. Sekretarisnya masuk membawa laporan tambahan. Pak Agus, ini laporan rapat minggu lalu. Ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti. Agus menerima tanpa menoleh, langsung menandatangani beberapa lembar tanpa membaca detail. Ia lebih sibuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi. Ambisinya sudah tak sekadar puas dengan jabatan kepala divisi, ia ingin duduk di kursi direksi, bahkan mungkin suatu hari menjadi CEO. Di sela kesibukannya, Agus sering membuka ponsel, membaca berita bisnis, dan mencari tahu peluang investasi. Ia mulai jarang mengangkat telepon dari Ayu yang biasanya sekadar menanyakan, apakah sudah makan siang atau butuh sesuatu. Baginya, telepon itu hanya mengganggu konsentrasi. Sore harinya, rapat besar digelar di ruang konferensi. Para direktur hadir,
termasuk beberapa pemegang saham senior. Agus tampil percaya diri dengan jas hitamnya, berbicara lantang memaparkan ide-ide. Ia mendapat tepuk tangan dari sebagian peserta rapat, meski ada juga yang mengernyitkan dahi karena ide Agus dianggap terlalu muluk. Setelah rapat, Agus berjalan keluar dengan wajah puas. Beberapa kolega mendekat, memberi pujian. Presentasi kamu keren banget, Gus. Pantesan cepat naik jabatan. Agus tersenyum penuh kebanggaan. Ya, usaha nggak pernah bohong. Semua karena kerja keras, bro. Tak ada yang tahu bahwa sebagian besar data presentasi itu disusun oleh tim bawahannya. Agus hanya mengambil hasil kerja mereka dan membungkusnya dengan kata-kata meyakinkan. Malamnya, saat ia pulang, Ayu sudah menyiapkan makan malam. Hidangan hangat tersaji di meja. Sayur lodeh, ikan goreng, sambal, dan kerupuk. Ayu menyambut Agus dengan senyum hangat meski wajah suaminya tampak lelah. Aku masak kesukaan Mas, ikan goreng. Ayo makan dulu sebelum mandi, ujar Ayu sambil menata piring. Agus duduk tanpa banyak bicara, mengambil sendok lalu makan dengan cepat. Ayu memperhatikan suaminya, mencoba memancing percakapan. Mas, tadi di kantor gimana? Ada rapat besar ya? Tanyanya lembut. Agus mengangguk singkat. Iya, aku presentasi. Banyak yang kagum sama ideku. Aku yakin sebentar lagi aku bisa dapat posisi yang lebih tinggi. Ayu tersenyum kecil, bangga sekaligus cemas. Alhamdulillah kalau begitu. Aku doakan Mas selalu diberi kelancaran. Namun Agus menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada agak ketus. Aku capek, Yu. Jangan banyak tanya. Aku butuh istirahat. Ayu terdiam, menunduk sambil meremas ujung jilbabnya. Hatinya perih, tapi ia tetap menjaga wajahnya tenang. Setelah makan, Agus masuk kamar, menyalakan laptop, lalu sibuk dengan dokumen. Ayu duduk di ruang tamu, menonton televisi seorang diri. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Agus semakin larut dalam pekerjaannya, semakin sering pulang malam. Telepon dari Ayu hanya dijawab singkat, kadang malah diabaikan. Ayu mencoba memahami, berpikir mungkin suaminya benar-benar sedang mengejar target. Ia tak tahu bahwa ambisi Agus sudah mulai melampaui batas, perlahan menelan kesabaran Ayu. Suatu sore, Ayu menunggu di ruang tamu dengan sepiring pisang goreng hangat. Ia ingin memberi kejutan kecil untuk Agus sepulang kerja. Namun jam menunjukkan pukul 9 malam, Agus belum juga pulang. Telepon tak diangkat, pesan hanya dibaca tanpa balasan. Saat akhirnya pintu terbuka pukul 11, Agus masuk dengan wajah penuh kelelahan. Jasnya kusut, dasinya longgar. Ayu bangkit menyambut. Mas, aku bikin pisang goreng, masih hangat. Mau aku panasin lagi? Agus hanya menggeleng. Aku sudah makan di luar. Ayu terdiam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia hanya mengangguk, lalu membereskan piring pisang goreng yang masih utuh. Malam itu, ia kembali tidur dengan punggung menghadap suaminya, menahan perasaan sendiri. Di kantor, Agus semakin dipandang sebagai pria ambisius. Ia sering mendekati direktur, menawarkan ide, bahkan rela lembur hanya demi terlihat rajin. Banyak yang mengagumi semangatnya, meski ada pula yang diam-diam membicarakan sifatnya yang mulai sombong. Namun bagi Ayu, Agus tetaplah suami yang harus ia dukung. Ia masih menyiapkan sarapan setiap pagi, menyiapkan pakaian rapi, mengantarkan sampai pintu dengan senyum meski hatinya kosong. Ia berharap suatu hari, Agus akan kembali menoleh padanya dengan penuh kasih sayang seperti dulu. Hari itu kantor tempat Agus bekerja terasa lebih sibuk dari biasanya. Ruang lobi dipenuhi wajah-wajah baru, beberapa karyawan baru yang sedang menjalani orientasi kerja. Agus berjalan cepat melewati mereka dengan langkah penuh percaya diri. Kemeja biru lautnya tampak rapi, dasi diikat sempurna, dan wajahnya berseri penuh ambisi. Di antara barisan karyawan baru itu, berdiri seorang wanita muda dengan paras cantik dan penampilan menawan. Rambut hitam panjangnya tergerai, wajahnya dihiasi make-up tipis namun elegan. Matanya tajam tapi lembut. Bibirnya melengkung membentuk senyum percaya diri. Wanita itu bernama Henny. Henny memperhatikan sekitar dengan penuh antusias. Saat Agus lewat, matanya sekilas bertemu dengan tatapan pria itu. Ada ketertarikan kecil yang tak bisa ia sembunyikan, meski hanya sesaat. Agus,
yang awalnya ingin terus berjalan, justru sempat menoleh 2 kali sebelum akhirnya masuk ke lift menuju lantai atas. Hari-hari berikutnya, nama Henny mulai sering terdengar di kantor. Ia ditempatkan di divisi administrasi, tapi kerap mendapat tugas tambahan yang membuatnya berinteraksi dengan banyak pihak. Henny cepat beradaptasi, ramah, dan pintar menempatkan diri. Banyak rekan kerja yang kagum padanya, tak terkecuali Agus. Suatu siang, Agus sedang duduk di ruangannya ketika pintu diketuk pelan. "Permisi, Pak Agus. Saya diminta Pak Direktur untuk menyerahkan dokumen ini langsung kepada Bapak." Suara lembut itu terdengar. Agus mengangkat wajahnya. Di hadapannya berdiri Henny dengan setumpuk map berwarna biru. Senyum Henny tipis namun menawan. Agus menerima dokumen itu, lalu berkata, "Terima kasih. Kamu karyawan baru, ya? Henny, kan?" Henny tersenyum. "Iya, Pak. Saya masih belajar. Mohon bimbingannya." Agus mengangguk. "Ya, rajin-rajin belajar. Kalau ada yang kurang jelas, jangan sungkan bertanya." Pertemuan singkat itu berlalu, namun meninggalkan kesan yang berbeda bagi keduanya. Agus mulai memperhatikan Henny, sementara Henny merasa ada sesuatu yang menarik dari pria yang penuh wibawa itu. Hari-hari selanjutnya, kesempatan bertemu semakin sering. Kadang Henny mengantarkan dokumen, kadang ia ikut rapat kecil sebagai notulis. Setiap kali itu pula, tatapan mata mereka kerap bertemu, seolah ada komunikasi yang tak terucapkan. Di sisi lain, Ayu di rumah tetap menjalani perannya seperti biasa. Ia menyiapkan makan, menjaga rumah, dan selalu menunggu Agus pulang. Malam-malam panjang dihabiskan sendirian, sementara suaminya pulang semakin larut. Ayu berusaha menutupi rasa sepi dengan membaca buku atau menonton televisi, tapi hatinya selalu menunggu kabar dari Agus. Suatu malam, Agus pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya tampak lelah tapi juga menyimpan sesuatu yang berbeda. Semacam kegembiraan yang tak ia tunjukkan terang-terangan. Ayu menyambutnya di depan pintu. "Mas, capek banget ya? Aku sudah siapin teh hangat," ucap Ayu sambil membantu melepas jasnya. Agus mengangguk singkat. "Iya, lumayan banyak kerjaan. Banyak rapat." Ayu hanya tersenyum, menaruh jas suaminya di gantungan, lalu menemaninya minum teh. Dalam hati, ia merasa ada jarak yang semakin lebar. Tapi ia mencoba percaya bahwa semua itu hanya karena pekerjaan. Keesokan harinya di kantor, Agus kembali bertemu Henny. Kali ini lebih lama, karena Henny diminta membantu menyiapkan presentasi. Mereka duduk bersebelahan di ruang kerja Agus, membahas detail laporan. "Pak Agus, saya sudah coba susun data ini, tapi masih bingung bagian proyeksi anggarannya. Bisa Bapak jelaskan?" tanya Henny dengan suara lembut. Agus mencondongkan tubuhnya, menunjuk angka-angka di layar laptop. "Begini cara bacanya. Kamu harus lihat tren tahun sebelumnya. Kalau hanya mengandalkan data mentah, bisa salah analisis." Henny mengangguk penuh perhatian. Matanya sesekali melirik wajah Agus yang tampak serius. Ada kekaguman yang perlahan tumbuh. Agus pun mulai merasa dihargai. Ia menikmati cara Henny memandangnya, seolah-olah dirinya pria paling hebat di ruangan itu. Waktu berjalan cepat. Sore berganti malam, tapi Agus tak buru-buru pulang. Henny masih di ruangannya, membantu menyusun slide presentasi. Saat pekerjaan selesai, Henny tersenyum manis. "Terima kasih, Pak. Saya banyak belajar hari ini." Agus tersenyum kecil, merasa ada sesuatu yang berbeda di hatinya. "Sama-sama. Kamu cepat tanggap, Henny. Terus pertahankan semangatmu." Malam itu, Agus pulang lebih larut dari biasanya. Ayu sudah tertidur di sofa dengan televisi yang masih menyala. Melihat istrinya tertidur dengan wajah lelah, Agus terdiam sejenak, lalu mematikan televisi dan menyelimuti Ayu. Namun hatinya bergejolak, karena bayangan wajah Henny masih melekat di kepalanya. Beberapa hari berikutnya, Henny semakin dekat dengan Agus. Ia sering mencari alasan untuk berinteraksi, meski hanya sekadar menanyakan hal kecil. Agus pun tak menolak. Ia merasa keberadaan Henny memberinya energi baru, sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah tangganya bersama Ayu. Ayu, tanpa sadar, mulai merasakan perubahan. Agus lebih sering memegang ponsel, tersenyum kecil saat mengetik pesan. Ia lebih sibuk,
lebih sering pulang larut, dan semakin jarang mengajak Ayu berbicara. Meski curiga, Ayu mencoba menepis pikirannya. Ia percaya pada suaminya, dan ia tak ingin menuduh tanpa alasan jelas. Suatu sore, Ayu sedang menyiram bunga di halaman ketika tetangga sebelah, Bu Rani, menghampiri. Bu Ayu, kok sekarang Mas Agus jarang kelihatannya? Dulu suka pulang sore, sekarang hampir tiap malam. Ayu tersenyum kecil, meski hatinya sedikit tersentak. Iya, Bu. Katanya lagi banyak kerjaan di kantor. Bu Rani mengangguk sambil tersenyum samar. Semoga sehat terus ya, Bu. Jangan kecapean sendiri di rumah. Ayu hanya membalas senyum, lalu melanjutkan menyiram bunga. Namun dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ia berdoa semoga perasaannya salah. Malam itu, Ayu duduk di ruang tamu dengan hati cemas. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam, tapi Agus belum juga pulang. Ia mencoba menelepon, tapi panggilannya hanya berdering tanpa dijawab. Saat akhirnya Agus pulang, wajahnya tampak berbeda. Ada sinar lain di matanya yang tak bisa dijelaskan. Ayu menyambut dengan senyum hangat. Mas, sudah makan? Aku masih ada nasi hangat kalau Mas mau. Agus menggeleng cepat. Aku sudah makan di luar. Kamu tidur aja, gak usah tungguin aku. Ayu terdiam. Senyum di bibirnya perlahan memudar, tapi ia menahan air mata. Ia masuk kamar, berbaring dengan hati yang semakin gelisah. Sementara itu, di sebuah kamar kos sederhana di dekat kantor, Henny duduk di tepi ranjang sambil memainkan ponselnya. Wajahnya tersenyum kecil melihat pesan singkat di layar. Terima kasih untuk hari ini. Presentasiku jadi lebih sempurna karena bantuanmu. Agus. Henny membalas dengan cepat. Sama-sama, Pak. Saya senang bisa membantu. Semoga Bapak makin sukses. Pesan singkat itu terlihat sederhana, tapi sebenarnya menyimpan arti yang lebih dalam bagi keduanya. Benih kecil sudah mulai tumbuh, meski tak ada yang tahu bagaimana kelak ia akan berkembang. Pagi itu suasana rumah masih sama seperti biasanya. Ayu sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan dengan penuh kasih sayang. Ia menggoreng tempe, menyiapkan sambal, dan membuatkan kopi panas untuk Agus. Di meja makan, semua sudah tertata rapi. Namun ketika Agus turun dari kamar, wajahnya tampak terburu-buru. Mas, ayo makan dulu. Aku sudah siapin semuanya. Ucap Ayu sambil menaruh piring di hadapan suaminya. Agus melirik jam di dinding, lalu menggeleng. Nggak sempat. Yuk, aku ada meeting pagi-pagi banget. Aku sarapan di kantor aja. Ayu tertegun, sendok di tangannya berhenti sejenak. Tapi Mas, ini kan udah aku siapkan dari tadi. Setidaknya makan sebentar. Agus sudah mengambil jasnya, meraih tas kerja, dan melangkah ke pintu. Nggak usah, aku telat nanti. Tutup pintunya ya. Pintu menutup dengan suara keras, meninggalkan Ayu sendirian di meja makan. Piring-piring yang ia tata dengan hati-hati masih utuh. Kopi masih mengepul hangat, tapi tak tersentuh. Ayu menatap kosong, lalu menghela napas panjang. Hari itu ia menghabiskan waktu di rumah dengan membersihkan perabotan. Meski hatinya perih, ia mencoba mengalihkan pikiran. Sesekali ia melirik ponselnya, menunggu pesan dari Agus, tapi tak ada kabar. Sementara di kantor, Agus duduk bersama beberapa rekan kerjanya. Di sebelahnya, Henny duduk sambil menyalin catatan rapat. Dari waktu ke waktu, Henny menatap Agus dengan kagum, dan Agus balas dengan senyum kecil yang jarang ia tunjukkan pada istrinya belakangan ini. Usai rapat, Henny menghampiri Agus. Pak, nanti sore ada acara gathering dari kantor. Semua karyawan diundang. Bapak ikut, kan? Agus menimbang sejenak. Mungkin. Aku lihat dulu jadwalku. Henny tersenyum. Kalau Bapak ikut, pasti suasananya lebih semangat. Ucapan itu sederhana, tapi membuat Agus merasa dihargai. Ia melirik Henny sekali lagi sebelum melangkah pergi. Sore harinya, Ayu menunggu di rumah dengan penuh harap. Ia sudah menyiapkan hidangan khusus, ayam bakar kesukaan Agus. Ia bahkan membeli bahan-bahan segar sejak siang. Ketika jam menunjukkan pukul 8 malam, ia mulai cemas karena Agus belum pulang. Ia mencoba menghubungi, tapi ponselnya tidak aktif. Jam 9,
10, hingga 11, Agus tak kunjung datang. Ayu akhirnya tertidur di sofa dengan mata bengkak karena menahan air mata. Sementara itu, Agus tengah berada di sebuah restoran bersama rekan-rekan kantornya. Musik mengalun, gelas-gelas beradu, dan tawa riuh memenuhi ruangan. Di sebelahnya, Henny tampak ceria, tertawa renyah setiap kali Agus melontarkan candaan. Ketika acara selesai, Agus menawarkan untuk mengantar Henny pulang. "Kosmu jauh enggak? Malam begini enggak enak kalau sendirian." Henny tersenyum. "Enggak jauh, Pak. Tapi makasih sudah peduli." Di perjalanan, percakapan mereka mengalir lancar. Henny bercerita tentang keluarganya, tentang mimpinya, dan tentang betapa ia kagum pada sosok Agus yang begitu berwibawa. Agus mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa dirinya benar-benar dihargai. Sesampainya di kos, Henny berterima kasih. "Bapak hati-hati di jalan, ya?" Agus mengangguk, lalu melajukan mobilnya pergi. Namun sepanjang perjalanan pulang, wajah Henny terus terbayang di kepalanya. Saat tiba di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Rumah gelap, hanya lampu ruang tamu yang masih menyala. Ayu tertidur di sofa, masih dengan pakaian lengkap, sementara hidangan di meja sudah dingin. Agus terdiam sejenak, memandang istrinya, lalu masuk kamar tanpa membangunkannya. Pagi harinya, Ayu terbangun dengan tubuh pegal. Ia melihat hidangan di meja sudah tak layak makan, lalu membuangnya dengan hati berat. Agus sudah bangun lebih dulu, bersiap ke kantor tanpa banyak bicara. "Mas, semalam pulang jam berapa?" "Aku nungguin sampai ketiduran." Suara Ayu lirih. Agus hanya menjawab singkat, "Ada acara kantor." "Jangan tanya-tanya terus. Yu, aku capek." Ayu terdiam, menunduk menahan tangis. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Agus semakin jarang pulang tepat waktu, semakin sering mematikan ponselnya, dan semakin dingin pada Ayu. Sementara itu, Henny makin dekat dengannya. Mereka mulai makan siang bersama, berbagi cerita pribadi, bahkan tertawa akrab di depan rekan-rekan kerja. Beberapa orang di kantor mulai berbisik-bisik. "Pak Agus sama Henny itu kelihatan dekat banget, ya?" Namun bisikan itu hanya jadi angin lalu bagi Agus. Ia merasa hidupnya lebih berwarna dengan kehadiran Henny. Di rumah, Ayu merasakan perbedaan yang nyata. Senyum Agus semakin jarang, obrolan semakin sedikit, dan rumah terasa sepi meski dihuni 2 orang. Ia berusaha tetap sabar, tetap melayani suaminya dengan setulus hati, meski hatinya kian hancur perlahan. Malam itu, saat hujan turun deras, Ayu duduk di tepi jendela sambil memandangi tetesan air yang berjatuhan. Ia menggenggam ponsel, menunggu kabar dari Agus. Tapi layar tetap kosong. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Yang ada hanya kesepian yang menyesakkan dada. Pagi itu, Ayu berdiri di depan cermin sambil merapikan kerudungnya. Matanya sembab, sisa tangisan semalam masih terlihat jelas. Namun ia berusaha menyembunyikan semuanya dengan senyum tipis. Sejak beberapa minggu terakhir, ia semakin sering menangis sendirian, merasa kehilangan perhatian dari Agus. Di meja makan, sarapan sudah tertata rapi. Namun, sama seperti sebelumnya, Agus kembali terburu-buru. Ia turun dengan jas yang sudah menempel di tubuh. Tas kerja sudah di tangan. "Mas, sebentar aja. Aku udah masak bubur ayam, kesukaanmu." Suara Ayu lirih, penuh harap. Agus bahkan tidak menoleh. "Aku sarapan di kantor aja. Yuk, jangan tungguin aku malam ini, mungkin pulang larut lagi." Pintu menutup. Keheningan kembali menyelimuti rumah besar itu. Ayu menatap piring bubur yang masih mengepul, lalu perlahan duduk dan menyuap sendirian. Air matanya jatuh ke dalam mangkuk, bercampur dengan rasa getir yang tak bisa ia hindari. Sementara itu, di kantor, suasana jauh berbeda. Henny sudah menunggu di lobi sejak pagi. Ia mengenakan gaun kerja biru muda yang membuatnya tampak segar. Begitu melihat Agus datang, ia menyapanya dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Pak Agus." "Wah, rapi sekali hari ini." Agus tersenyum samar. "Pagi, Henny. Kamu juga kelihatan ceria." Percakapan singkat itu cukup membuat hati Henny berbunga. Sementara Agus merasa dirinya dihargai dengan cara yang sudah lama tidak ia dapatkan di rumah. Hari itu,
Mereka memiliki jadwal rapat di luar kantor. Agus sengaja meminta Henny ikut serta untuk membantu menyiapkan dokumen. Di dalam mobil dinas, hanya ada mereka berdua. Jalanan yang ramai justru terasa sepi karena mereka tenggelam dalam percakapan pribadi. "Bapak kalau kerja keras begini, nggak capek?" tanya Henny sambil melirik Agus. "Ya, capek sih. Tapi harus dijalani. Demi keluarga juga," jawab Agus, meski nada suaranya terdengar ragu. Henny tersenyum lembut. "Istri Bapak pasti bangga punya suami seperti Bapak." Agus terdiam sejenak. Senyum yang muncul di bibirnya tipis. Namun hatinya terasa bergejolak. Ada sesuatu yang berbeda dalam ucapan Henny. Sesuatu yang membuatnya merasa lebih hidup. Siang itu, setelah rapat selesai, mereka makan siang bersama di sebuah restoran. Suasana begitu cair, penuh canda tawa. Agus merasa dirinya muda kembali. Sementara Henny semakin berani menunjukkan kekagumannya. Di sisi lain, Ayu di rumah hanya bisa menunggu kabar. Ia duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel yang kosong. Sesekali ia mencoba menghubungi Agus, tapi hanya dijawab singkat, "Masih sibuk. Nanti kabarin." Ayu menggenggam ponsel erat-erat. Hatinya mulai dipenuhi rasa curiga. Tapi ia mencoba mengusir pikiran buruk itu. "Mungkin memang benar Mas lagi sibuk," bisiknya pada diri sendiri, meski suara hatinya berkata sebaliknya. Malam itu, Agus pulang larut lagi. Ayu sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah lelah. Begitu pintu terbuka, ia berdiri menyambut. "Mas, kamu nggak apa-apa? Kok akhir-akhir ini sering banget pulang malam?" "Aku khawatir," ucap Ayu dengan nada hati-hati. Agus melepas sepatu dengan wajah datar. "Aku bilang sibuk kerja. Yuk, jangan banyak tanya. Aku capek." Ayu terdiam. Bibirnya bergetar, tapi ia menahan kata-kata yang ingin keluar. Ia tahu, jika ia mendesak, Agus akan semakin menjauh. Hari-hari berikutnya, bayangan perselingkuhan itu semakin jelas. Agus makin sering terlihat bersama Henny. Mereka berangkat rapat bersama, makan siang bersama, bahkan beberapa kali pulang kantor hampir bersamaan. Beberapa rekan kerja mulai berbisik-bisik, tapi Agus tak peduli. Henny pun semakin berani. Suatu sore, saat mereka selesai rapat, ia memberikan sebuah hadiah kecil. "Ini cuma coklat, Pak," katanya, bagus buat mengurangi stres. Agus menerimanya dengan senyum. "Terima kasih, Henny. Kamu perhatian sekali." Mata mereka bertemu sejenak, ada sesuatu yang tak lagi sekadar hubungan atasan dan bawahan. Di rumah, Ayu semakin sering merasa sendiri. Ia mencoba menghibur diri dengan berkebun, membaca, atau mengunjungi ibunya. Tapi setiap kali pulang, kesepian itu kembali menghantam. Suaminya ada secara fisik, tapi hatinya seperti sudah pergi jauh. Suatu malam, Ayu memberanikan diri membuka ponsel Agus yang tertinggal di meja. Tangannya gemetar, jantungnya berdetak kencang. Ia membuka pesan singkat, dan hatinya terhentak. Ada pesan dari seseorang bernama Henny. "Terima kasih sudah nemenin hari ini, Pak. Saya merasa nyaman bisa cerita ke Bapak." Ayu menutup ponsel itu dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak, matanya basah. Ia tak langsung marah, tapi luka di hatinya semakin dalam. Malam itu ia menangis dalam diam, menutup wajah dengan bantal agar suaminya tidak mendengar. Agus tidur nyenyak di sebelahnya. Sementara Ayu tenggelam dalam rasa sakit yang tak bisa ia bagi pada siapapun. Matahari pagi menyinari rumah besar itu, tapi suasana di dalamnya dingin dan hampa. Ayu duduk di meja makan dengan wajah pucat. Di hadapannya, sepiring nasi goreng buatan tangannya masih utuh. Ia sudah terbiasa menyiapkan sarapan. Tapi setiap kali Agus turun dari kamar, alasan yang sama selalu terlontar. "Yuk, aku nggak bisa lama. Ada presentasi penting pagi ini. Aku makan di kantor aja." Ayu hanya mengangguk, meski hatinya perih. "Baik, Mas. Semoga lancar." Agus bergegas pergi, meninggalkan aroma parfum yang masih tertinggal di udara. Ayu memandang pintu yang baru saja tertutup, lalu menunduk. Tangannya bergetar, sendok di genggamannya terasa berat. Hari-hari seperti itu sudah menjadi rutinitas. Ayu mulai merasa rumah itu hanya sekadar tempat berteduh, bukan lagi tempat berbagi cerita. Ia sering termenung di ruang tamu,
mendengarkan suara jam dinding yang berdetak lambat, seolah mengejek kesepiannya. Sementara itu, di kantor, suasana berbeda. Henny datang lebih awal, membawa kotak bekal. Ketika Agus duduk di ruang kerjanya, Henny masuk dengan senyum manis. "Selamat pagi, Pak. Saya bawain sarapan. Tadi pagi sempat masak roti panggang sama salad buah." Agus menatap kotak bekal itu, lalu menoleh pada Henny. "Kamu repot-repot banget." Henny tertawa kecil. "Nggak repot, Pak. Saya senang aja kalau bisa bantu Bapak." Agus membuka kotak bekal itu. Aroma segar salad dan roti panggang langsung memenuhi ruangan. Ia tersenyum tipis. "Terima kasih, Henny." Ucapan sederhana itu membuat Henny merasa berhasil. Sejak hari itu, ia semakin sering menyiapkan sesuatu untuk Agus. Kopi, camilan, bahkan sekali waktu jasanya untuk menyetrika kemeja saat mereka ada perjalanan dinas bersama. Agus yang awalnya canggung, perlahan mulai terbiasa. Setiap perhatian kecil dari Henny terasa mengisi ruang kosong yang ia rasakan di rumah. Di sisi lain, Ayu mulai merasakan firasat buruk. Malam itu, ketika sedang merapikan kamar, ia melihat kemeja Agus yang baru saja dipakai. Ada aroma parfum asing yang bukan miliknya. Ia mengambil kemeja itu, mendekatkannya ke hidung, dan dadanya berdesir. Itu bukan aroma parfum laki-laki, melainkan wewangian lembut yang lebih mirip milik perempuan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menatap kemeja itu lama, lalu duduk di tepi ranjang sambil memeluk kain tersebut. Namun ketika Agus pulang, ia tidak berani bertanya. Ia hanya diam, menutupi keresahannya dengan senyum tipis. Ia masih berharap semua hanya prasangka. Beberapa hari kemudian, Ayu mencoba berbicara. Saat Agus duduk di ruang tamu sambil membuka laptop, Ayu mendekat. "Mas, belakangan ini kamu sering pulang malam." Aku cuma khawatir. Apa semuanya baik-baik saja di kantor?" Agus tidak mengangkat kepala dari layar laptopnya. "Ya, semuanya baik. Aku sibuk. Yu, jangan mikir yang aneh-aneh." "Tapi Mas..." "Sudah, Yu. Jangan bikin aku tambah capek." Kata-kata itu menutup percakapan. Ayu menunduk, menggenggam ujung pakaiannya dengan erat. Ia ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan, tapi ia takut membuat jarak semakin lebar. Hari berganti, luka batin Ayu semakin dalam. Ia semakin sering terjaga hingga larut malam, menunggu pintu terbuka. Kadang Agus pulang dini hari, kadang bahkan tidak memberi kabar sama sekali. Suatu malam, ketika Agus tertidur pulas, Ayu kembali memberanikan diri membuka ponselnya. Pesan-pesan dari Henny semakin sering muncul. "Pak, besok jangan lupa sarapannya. Saya bawain roti kesukaan Bapak. Senang bisa ngobrol sama Bapak hari ini. Rasanya lega. Bapak jangan kerja keras banget, nanti sakit." Setiap kalimat menusuk hati Ayu seperti pisau. Tangannya bergetar, air matanya mengalir deras. Ia menutup ponsel itu, lalu bangkit perlahan menuju kamar mandi. Di sana ia menangis sejadi-jadinya, menutup mulut agar suaminya tidak mendengar. Keesokan paginya, wajah Ayu tampak lelah. Namun ia tetap menyiapkan sarapan, tetap melayani Agus dengan penuh perhatian. Hatinya hancur, tapi ia masih memilih bertahan. Di kantor, hubungan Agus dan Henny semakin dekat. Mereka sering terlihat berdua, bahkan beberapa kali sengaja mencari alasan untuk pergi bersama. Rekan kerja mereka mulai berbisik-bisik, tapi Agus pura-pura tidak peduli. "Pak Agus sama Mbak Henny itu sekarang kemana-mana bareng, ya?" bisik seorang staf pada temannya. "Kayaknya lebih dari sekadar kerjaan deh." Bisikan itu terdengar samar oleh Henny, tapi ia hanya tersenyum. Ia tahu, lambat laun, dirinya akan semakin menancapkan pengaruh di hati Agus. Sementara itu, Ayu mulai semakin tersiksa dengan kesepian. Ia menulis di buku catatannya setiap malam, mencoba meluapkan perasaan yang tak bisa ia ucapkan. Halaman demi halaman penuh dengan keluhan, doa, dan air mata yang menetes di atas tinta. "Mas, kenapa kau berubah sejauh ini? Apa aku sudah tak berarti lagi bagimu? Aku masih di sini, masih menunggu, masih mencintaimu. Tapi kenapa hatimu seperti sudah pergi entah kemana?" Namun, semua itu hanya berakhir di buku harian.
Tak ada keberanian untuk melawan, tak ada tempat untuk bercerita. Luka itu tetap ia simpan. Semakin dalam, semakin menyesakan. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Ayu berdiri di dekat jendela rumah besar mereka, menatap air yang jatuh tanpa henti. Hatinya terasa sama kelam dengan langit di luar. Sudah berminggu-minggu ia merasakan jarak yang semakin jauh antara dirinya dan Agus. Namun kali ini, firasatnya semakin kuat. Ia memandang meja makan yang tertata rapi. Sarapan sudah dingin, kopi yang ia buat sejak subuh sudah kehilangan aroma segarnya. Agus pergi lebih awal dari biasanya, bahkan tanpa sempat menatap wajahnya. Ayu menarik napas panjang. "Mas, sampai kapan kamu seperti ini?" bisiknya lirih. Di kantor, pemandangan berbeda. Agus duduk di ruang rapat bersama Henny. Mereka menunggu rekan bisnis yang terlambat datang. Untuk mengisi waktu, Henny menyalakan ponselnya, membuka foto-foto perjalanan dinas mereka beberapa hari lalu. "Pak, lihat deh. Waktu itu Bapak kelihatan capek banget, tapi masih sempat senyum," ujar Henny sambil menunjukkan layar. Agus menoleh, lalu tersenyum samar. "Kamu selalu aja bisa bikin suasana jadi ringan, Hen?" Ucapan itu membuat pipi Henny merona. Ia menunduk seolah malu, tapi di hatinya ada kepuasan. Ia tahu, sedikit demi sedikit, dirinya sudah mengisi ruang kosong yang ditinggalkan Ayu. Hari itu mereka pulang agak larut. Henny meminta izin ikut singgah di sebuah toko perhiasan dengan alasan membeli hadiah untuk ibunya. Agus mengangguk, lalu menemaninya. Namun tanpa sadar, mata-mata orang sekitar mengamati mereka dengan penuh curiga. Sementara itu, Ayu duduk di ruang tamu rumahnya dengan rasa gelisah. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi Agus belum juga pulang. Ponselnya ia genggam erat-erat, menunggu kabar yang tak kunjung datang. Ketika akhirnya Agus membuka pintu, wajahnya tampak lelah. Ayu segera berdiri. "Mas, kamu dari mana? Aku khawatir sekali." Agus melepas jasnya tanpa menatap Ayu. Rapat molor. "Aku capek. Yu, jangan tanya macam-macam." "Tapi Mas." "Aku bilang jangan tanya." Suara Agus meninggi. Ayu terdiam. Bibirnya bergetar, matanya basah. Tapi ia menelan semua perasaan itu. Ia tidak ingin keributan semakin besar. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya semakin nyata. Ayu yang sedang membersihkan lemari tiba-tiba menemukan sebuah kotak kecil di saku jas Agus. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada sepasang anting perak berkilau, jelas bukan miliknya. Dadanya terasa sesak. "Untuk siapa ini, Mas?" tanyanya pada dirinya sendiri. Malam itu, ia menunggu saat yang tepat untuk bertanya. Namun ketika Agus pulang, ia hanya meletakkan kotak itu di meja. "Mas, aku nemu ini di jas kamu." "Untuk siapa?" Agus terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Itu, hadiah buat klien. Jangan mikir macam-macam." Jawaban itu terasa janggal, tapi Ayu memilih diam. Ia tahu, jika ia mendesak, yang keluar hanyalah amarah. Namun di dalam hatinya, retakan semakin besar. Hari-hari berikutnya, Henny semakin berani. Ia mulai datang ke kantor dengan mobil baru, hasil pemberian Agus. Ia menunjukkan kunci mobil itu pada beberapa rekan kerja, dengan senyum bangga. "Pak Agus baik banget ya, Hen? Sampai beliin mobil segala." Komentar salah satu staf dengan nada heran. Henny hanya tertawa kecil. "Ah, jangan dibesar-besarin. Itu cuma bentuk perhatian aja." Gosip mulai menyebar, dan beberapa telinga akhirnya sampai pada Ayu. Seorang sahabatnya, Rina, suatu sore datang berkunjung. "Yu, aku nggak tahu harus ngomong gimana. Tapi aku lihat sendiri, Mas Agus sama perempuan itu, kelihatan deket banget. Orang-orang di kantor juga udah pada ngomongin." Ayu terdiam lama. Matanya menatap lantai, air matanya jatuh satu persatu. "Aku tahu, Rin. Aku udah lama curiga. Tapi aku masih berharap itu semua cuma salah paham." Rina menggenggam tangan Ayu erat-erat. "Kamu harus kuat. Jangan biarkan dirimu hancur." Malam itu, Ayu duduk di kamar sendirian. Agus belum pulang, dan jam sudah hampir tengah malam. Ia menulis di buku catatannya lagi. "Aku sudah berusaha sabar, Mas.
Aku diam, aku menunggu, aku menahan. Tapi sampai kapan? Aku ini istrimu, orang yang menemanimu sejak awal, orang yang percaya padamu. Kenapa kau tega membagi hatimu dengan orang lain? Tangisnya pecah, menenggelamkan halaman buku dengan noda air mata. Sementara di tempat lain, Agus dan Henny sedang duduk di sebuah restoran mewah, tertawa bersama. Henny mengenakan anting perak yang baru diberikan Agus, wajahnya bersinar penuh kemenangan. Bagi Ayu, retakan itu sudah terlalu lebar. Ia tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Pagi itu suasana rumah begitu hening. Ayu berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasanya. Tangannya sibuk mengaduk sup hangat, tapi pikirannya melayang jauh. Semalam ia menunggu hingga hampir fajar, namun Agus tidak juga pulang. Ponselnya tidak aktif, dan setiap pesan yang ia kirim tak berbalas. Ketika akhirnya pintu rumah terbuka, Agus masuk dengan wajah letih. Jasnya kusut, dasinya longgar, matanya sembab seolah kurang tidur. Ayu yang sedang menuangkan sup ke mangkuk langsung menoleh. "Mas, kamu dari mana semalam?" Suaranya lirih, penuh kegelisahan. Agus meletakkan tas di sofa, lalu berjalan menuju tangga tanpa menatapnya. "Jangan tanya. Aku capek." "Mas, aku khawatir. Tolong, jawab aku sekali ini saja." Ayu menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Agus berhenti sejenak di anak tangga, menoleh dengan tatapan dingin. "Aku sudah bilang jangan tanya. Kalau kamu terus kayak gini, aku malas pulang." Perkataan itu menghantam Ayu seperti petir. Tubuhnya lemas, sendok di tangannya jatuh ke lantai. Ia terdiam, tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Hari itu ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, meski hatinya remuk. Namun di luar sana, gosip semakin menjadi-jadi. Di kantor, Henny datang dengan wajah berseri. Ia mengenakan gaun baru yang jelas bukan kelas biasa. Rekan-rekan kerjanya saling berbisik. Beberapa bahkan terang-terangan menatapnya dengan tatapan iri sekaligus sinis. "Itu pasti belinannya Pak Agus," bisik seorang staf pada rekannya. "Ya iyalah. Masa gajinya Henny cukup buat belanja segila itu?" Sahut yang lain sambil tertawa kecil. Henny mendengar semua itu, tapi ia sama sekali tidak tersinggung. Justru ia semakin percaya diri. Ia melangkah dengan kepala tegak, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa dirinya kini punya tempat istimewa di sisi Agus. Sementara itu, kabar itu pun sampai ke telinga Ayu melalui seorang kenalannya yang kebetulan bekerja di kantor yang sama. "Ayu, aku nggak enak ngomong, tapi aku harus jujur. Semua orang di kantor udah ngomongin Mas Agus sama Henny. Mereka nggak lagi sembunyi-sembunyi. Henny bahkan pamer mobil baru katanya dari Mas Agus." Ayu terdiam lama. Matanya menatap kosong ke arah cangkir teh di depannya. Tangannya bergetar, namun bibirnya mencoba tersenyum. "Terima kasih sudah cerita. Aku sudah menduga." Sepulangnya dari pertemuan itu, Ayu masuk ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Ia menutup wajah dengan bantal, menahan isak agar tidak terdengar. Rasanya semua orang sudah tahu aib rumah tangganya, sementara dirinya dipermalukan di belakang. Malam harinya, Agus pulang dengan wajah cerah. Entah apa yang membuatnya begitu bahagia. Ayu yang sedang duduk di ruang tamu memberanikan diri bertanya. "Mas, orang-orang di luar udah banyak ngomongin kamu sama Henny. Apa benar kamu?" Agus langsung memotong dengan nada tinggi. "Cukup, Yu. Jangan bawa-bawa omongan orang. Aku nggak mau dengar." "Tapi Mas, aku yang menanggung malu. Semua orang lihat, semua orang tahu. Aku ini istrimu, Mas. Kenapa kamu tega?" "Sudah, aku nggak mau bahas ini." Agus beranjak pergi, meninggalkan Ayu dengan dada yang sesak. Beberapa hari kemudian, gosip itu semakin meluas. Bahkan tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali Ayu lewat. "Itu kan istrinya Agus. Kasihan, ya. Suaminya sekarang lengket terus sama perempuan itu. Dulu katanya rumah tangganya harmonis. Ternyata." Ayu mendengar semua dengan telinga panas. Ia berjalan cepat, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh di depan orang banyak. Namun ketika sampai di rumah, tangisnya pecah lagi. Ia merasa hidupnya semakin terpuruk. Di sisi lain, Henny semakin berani. Suatu sore,
Ia datang ke kantor dengan mobil barunya. Ia sengaja berhenti tepat di depan lobi, membuka pintu dengan angkuh, dan tersenyum pada rekan-rekan yang kebetulan lewat. Bagus. Ya, mobilnya. Mas Agus pilihinnya pas banget. Katanya lantang sambil terkekeh. Ucapan itu membuat orang-orang makin yakin. Beberapa diam-diam menggelengkan kepala. Sebagian iri, sebagian sinis. Namun Henny tidak peduli. Baginya, semakin banyak orang tahu, semakin besar pula kepuasannya. Ia ingin Ayu merasakan malu. Ingin menunjukkan bahwa ia kini punya tempat yang lebih istimewa di hati Agus. Malam itu, Ayu kembali duduk di depan meja rias. Ia menatap wajahnya di cermin. Mata bengkak, wajah pucat, senyum yang sudah lama hilang. Apakah aku sudah kalah? Apakah aku sudah tak berarti lagi? Gumamnya lirih. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sedikit bara yang mulai menyala. Ia mulai berpikir, sampai kapan dirinya harus diam? Sampai kapan ia harus membiarkan orang lain merendahkannya di depan umum? Ayu menutup mata, mengusap air mata yang masih mengalir. Ia tahu, hari-hari ke depan tidak akan mudah. Tapi ia juga sadar, kesabarannya ada batas. Dan batas itu, semakin dekat. Hari itu langit cerah. Matahari bersinar terang seakan tidak peduli pada hati Ayu yang mendung. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah pelan, berniat membeli beberapa kebutuhan di pasar. Namun sepanjang perjalanan, ia merasakan tatapan aneh dari beberapa orang yang mengenalnya. Bisik-bisik kecil terdengar, meski mereka berusaha menahan suara. Itu istri Agus, ya? Iya, kasihan banget. Suaminya sekarang malah sering bareng sama Henny. Aku lihat sendiri kemarin, mereka makan di restoran, mesra banget. Ayu menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi dadanya berdegup kencang, perih seperti ditusuk. Ia terus melangkah, mencoba mengabaikan semua kata-kata itu. Sesampainya di rumah, ia meletakkan belanjaan di meja dapur. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Namun sebelum air mata jatuh, ia buru-buru menarik napas panjang. Ia tidak ingin anak-anak melihatnya lemah. Meski di dalam hati, ia hampir tak sanggup menahan beban. Di kantor, suasana berbeda. Henny tampil mencolok dengan pakaian baru yang mewah. Ia berjalan anggun melewati lorong, tersenyum penuh percaya diri. Rekan-rekannya yang melihat hanya saling pandang. Ada yang iri, ada yang mencibir, ada pula yang hanya bisa menggelengkan kepala. Hen, itu bajunya bagus banget. Dari mana? Tanya seorang staf dengan nada basa-basi. Henny tersenyum lebar. Dibelikan, dong. Ada yang sayang sama aku. Ia menyebutnya tanpa malu. Matanya melirik ke arah ruangan Agus yang pintunya setengah terbuka. Semua orang paham maksudnya. Beberapa berusaha menahan tawa sinis, sementara yang lain hanya menghela napas. Gosip sudah terlalu jelas, tidak bisa lagi disembunyikan. Sore itu, Henny sengaja mengunggah foto di media sosial. Ia duduk di kursi mobil mewah yang baru dibelikan Agus, sambil menuliskan keterangan singkat, berkat orang baik yang selalu perhatian. Terima kasih. Foto itu langsung menyebar, menjadi bahan perbincangan. Tidak butuh waktu lama, kabar itu pun sampai ke telinga Ayu. Seorang tetangga yang tak tahan melihatnya diam, akhirnya menunjukkan foto tersebut padanya. Ayu, aku minta maaf, tapi aku rasa kamu harus lihat ini. Ayu menerima ponsel itu dengan tangan bergetar. Matanya menatap layar, melihat wajah Henny yang tersenyum penuh kemenangan. Di belakangnya, jelas terlihat interior mobil yang ia kenali. Mobil yang dibeli Agus, mobil yang seharusnya menjadi bagian dari rumah tangganya, kini dipamerkan oleh orang lain. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Mereka benar-benar tidak malu, bisiknya lirih. Malam itu, Ayu menunggu Agus pulang dengan hati berdebar. Ketika akhirnya pintu terbuka, ia langsung berdiri. Mas, aku mau tanya. Agus menoleh sambil melepas sepatunya. Apa lagi? Mobil itu, kenapa ada di tangan Henny? Kenapa dia pamer seolah-olah itu miliknya? Agus terdiam sejenak, lalu mendengus. Kamu kepo banget. Yuh, itu cuma aku pinjemin. Nggak usah besar-besarin. Mas, itu bukan soal besar atau kecil.
Itu soal harga diraku sebagai istrimu. Semua orang sudah ngomongin, Mas. Aku malu, aku. Cukup. Agus membentak keras, membuat Ayu terdiam. Kalau kamu nggak bisa nerima, itu masalahmu. Jangan campuri urusanku. Ayu tertegun. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau, menusuk hatinya dalam-dalam. Di tempat lain, Henny justru semakin merasa menang. Ia tahu Ayu pasti terluka, dan itu membuatnya puas. Ia bahkan bercerita pada temannya dengan nada bangga. Ayu itu terlalu naif. Dia pikir Agus bakal terus sama dia? Sekarang semua orang lihat, siapa yang benar-benar berharga buat Agus. Temannya hanya mengangguk, meski dalam hati heran dengan keberanian Henny yang begitu terang-terangan. Hari demi hari, Ayu merasa hidupnya semakin terpuruk. Namun di balik semua kesakitan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah tekad yang perlahan menguat. Di tengah malam yang sunyi, ia kembali menulis di buku catatannya. Aku sudah menahan cukup lama. Aku sudah diam, sudah sabar, sudah mencoba mengerti. Tapi jika semua orang menginjak harga diriku, jika suamiku sendiri mengkhianati janji suci, sampai kapan aku harus tetap membisu? Aku harus bangkit. Aku harus berdiri. Untuk diriku, untuk anak-anakku. Tangannya berhenti menulis. Ia menatap kosong ke depan, lalu menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, hatinya tidak hanya dipenuhi luka, tetapi juga api kecil yang siap menyala lebih besar. Dan api itu hanya tinggal menunggu waktu untuk membakar segalanya. Hari itu udara terasa gerah meski matahari baru saja meninggi. Ayu berjalan di halaman rumah, menyapu dedaunan kering sambil mencoba menenangkan hatinya. Pikirannya masih kacau oleh semua kejadian belakangan ini. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti tepat di depan gerbang. Ayu mendongak. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat Henny turun dengan senyum mengejek. Ia mengenakan gaun mencolok, kacamata hitam menggantung di atas kepala, dan tas mahal di lengannya. Ayu, panggilnya lantang, seakan ingin menarik perhatian tetangga sekitar. Ayu hanya menatap, berusaha tenang meski dadanya panas. Henny melangkah masuk tanpa permisi. Sepatu hak tingginya berketuk keras di lantai halaman. Aku cuma mau bilang, kamu sebaiknya sadar diri. Agus itu sekarang sudah sama aku. Semua ini, ia melambaikan tangan ke arah rumah megah yang ditempati Ayu. Sebenarnya hanya titipan. Jangan sok merasa punya segalanya. Ayu menggenggam gagang sapu erat-erat. Bibirnya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tidak langsung membalas. Namun Henny tidak berhenti. Ia mendekat, menatap Ayu dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan merendahkan. Lihat dirimu. Masih saja pakai baju sederhana begini. Pantas saja Agus bosan. Aku bisa kasih apa yang kamu nggak bisa. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat berhenti sejenak, pura-pura sibuk tapi jelas-jelas mendengar. Ayu merasa pipinya panas, bukan hanya karena marah, tapi juga karena malu diperlakukan seperti itu di depan orang banyak. Saat Ayu berusaha melangkah pergi, Henny tiba-tiba mendorongnya hingga hampir terjatuh. Jangan coba-coba rebut Agus dariku lagi. Dia sudah milikku sekarang. Ucapnya keras, seakan ingin seluruh dunia tahu. Ayu terhuyung, nyaris jatuh. Ia menatap Henny dengan mata berkaca-kaca, tapi tetap berdiri tegak. Ia menelan semua sakit itu dalam-dalam, meski dadanya serasa pecah. Tak lama kemudian, sebuah mobil lain berhenti. Agus keluar dengan wajah panik melihat keributan itu. Ada apa ini? Henny langsung meraih lengannya, pura-pura tersinggung. Mas, aku tadi cuma mau bicara baik-baik, tapi Ayu malah menyerangku duluan. Ayu terkejut, matanya membelalak. Apa? Aku yang menyerangmu? Semua orang lihat kamu yang mendorongku. Henny. Tetangga-tetangga saling berbisik. Suasana jadi gaduh. Agus menghela napas panjang, lalu menatap Ayu dengan ekspresi kesal. Sudahlah, Yu. Jangan bikin masalah. Kata-kata itu menusuk hati Ayu lebih dalam daripada dorongan Henny. Ia menunduk, menahan air mata yang sudah mengalir. Henny tersenyum puas, lalu merangkul lengan Agus seolah ingin menunjukkan siapa yang kini lebih berkuasa. Ayo, Mas. Kita pergi. Biarkan dia belajar menerima kenyataan.
Agus terdiam sejenak, lalu mengikuti langkah Heni masuk ke mobil. Tak lama, mereka melaju pergi meninggalkan Ayu yang berdiri terpaku di halaman, disaksikan oleh banyak pasang mata. Setelah kepergian mereka, Ayu jatuh berlutut. Tangisnya pecah. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di balik air mata itu, ada bara yang semakin menyala. Ia menatap rumah megah di belakangnya, rumah yang dulu dibangunnya bersama jerih payah keluarganya. Rumah yang kini dipandang rendah oleh suaminya sendiri. Perlahan ia berdiri, mengusap air matanya. Matanya masih merah, tapi tatapannya tidak lagi hanya berisi luka. Ada api yang mulai membakar. Aku sudah cukup sabar, bisiknya pada diri sendiri. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku bisa diinjak-injak. Tapi mereka lupa. Semua ini, semua harta, semua jabatan, adalah milikku. Aku yang punya. Suara bisikan itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Namun di dalam hati, tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan tinggal diam. Ia tidak akan terus-menerus jadi bahan hinaan. Malam itu, Ayu duduk sendirian di ruang kerja. Ia membuka laci meja, mengeluarkan beberapa dokumen penting yang selama ini ia simpan rapat. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap menatap lembar demi lembar kertas itu. Foto-foto, sertifikat, bukti kepemilikan, dokumen yang menunjukkan siapa sebenarnya pemilik semua harta yang selama ini dipamerkan Heni. Tangannya berhenti di satu dokumen. Bibirnya bergetar, air mata kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada rasa lega, ada kekuatan baru yang mengalir. Kalau mereka ingin mempermalukanku, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan. Malam terasa panjang. Namun bagi Ayu, ini adalah malam pertama di mana ia merasa tidak lagi sendirian. Ia memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada air mata, kebenaran. Dan kebenaran itu, cepat atau lambat, akan ia gunakan.